Salam kerahiman. Hari ini 3 April. Kita akan baca dari 294 dan 300. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 294. Pernah Tuhan berkata kepadaku, bersikaplah seperti seorang pengemis yang ketika menerima lebih banyak derma daripada yang ia minta, tidak keberatan, tetapi berterima kasih dengan lebih berapi-api. Engkau pun tidak usah berkeberatan dan berkata bahwa engkau tidak pantas menerima rahmat lebih besar ketika aku memberikannya kepadamu. Aku tahu engkau tidak pantas, tetapi bersukacitalah selalu dan ambillah harta dari hatiku sebanyak yang dapat engkau bawa, karena kemudian engkau akan lebih menyenangkan hatiku. Dan aku akan menyampaikan kepadamu satu hal lagi. Ambillah rahmat-rahmat ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain, yakni doronglah jiwa-jiwa yang berhubungan denganmu untuk mengandalkan kerahimanku yang tak terbatas. Oh, betapa aku mencintai jiwa-jiwa yang mengandalkan aku sepenuhnya. Aku melakukan segala sesuatu bagi mereka. 300. Mintalah kepada abdiku yang setia, supaya pada hari ini ia memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Oh, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Jiwa seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil, tetapi tidak percaya bahwa aku adalah sang kerahiman. Ia tidak percaya akan kebaikanku. Roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tetapi tidak percaya akan kebaikanku. Hatiku bersukacita karena dijuluki sang kerahiman. Itu yang hari ini akan kita bahas. Panjang ya, apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina pada hari ini. Pertama, Yesus katakan, bersikaplah seperti seorang pengemis. Yang kalau sifatnya pengemis itu, yang sehari-hari dia kekurangan ya. Dia meminta-minta, minta sedekah, minta makan, minta uang untuk menunjang kehidupan dia. Yang ketika menerima lebih banyak derma daripada yang ia minta, tidak keberatan, tetapi berterima kasih dengan lebih berapi-api. Biasanya pengemis, karena rata-rata yang dia terima, misalnya 1.000, 2.000, atau 5.000, tapi begitu ada yang memberi 10.000 atau memberi 50.000, pasti kaget, surprise, kok orang ini kasih banyak sekali gitu ya. Nah, Yesus katakan, mari kita seperti pengemis yang meminta, memang membutuhkan, memang berkekurangan, tapi pada waktu mendapat lebih daripada apa yang dia pikirkan, bukannya menolak. Tapi justru itu harus menjadi dia lebih berapi-api. Yesus memberikan contoh menjadi pengemis. Perlu kerendahan hati. Ada orang yang nggak punya, tapi nggak berani minta. Nggak berani sodorin tangan untuk minta. Menyodorkan tangan, bukti kita kekurangan, bukti kita butuh sesuatu, bukti kerendahan hati juga. Nah, buat kita, sikap kita sebagai pengemis kepada Tuhan, kita juga harus berani meminta. Rendah hati,
Kita sadar kita nggak mampu, kita sadar kita berkekurangan, maka kita minta dalam bentuk doa dengan rendah hati. Firman Tuhan ada yang katakan ya, mintalah, carilah, ketuklah. Yesus sudah mengajarkan hal tersebut, kerendahan hati kepada kita untuk mencari rahmat dari Tuhan. Jadi seperti sikap pengemis di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kalau kita mintalah, carilah, ketuklah. Jadi memang harus ada action dari kita juga, ada tindakan dari kita untuk mohon belas kasihan Tuhan. Engkau tidak usah berkeberatan dan berkata bahwa engkau tidak pantas menerima rahmat yang lebih besar ketika aku memberikannya kepadamu. Ada ya orang yang sering berkata, oh enggak, saya cuma butuhnya ini. Saya enggak butuh yang lain. Nah, contoh, sampai sekarang saya masih suka berpikir. Pernah satu kali ketemu sama anak kecil lah ya, masih kecil SD. Pakai baju seragam. Dia berjualan di lampu merah. Dia berjualan makanan. Jelas saya juga nggak tahu makanannya enak atau nggak enak, makanannya bersih atau nggak bersih, saya nggak tahu. Tapi saya tergerak, saya memberi uang, tapi saya nggak mau makanannya. Maksudnya ya biar jadi modal buat dia untuk dijual lagi ke orang lain. Karena saya pun nggak suka makanan yang dia tawarkan. Tapi dia tersinggung. Dia bilang, saya bukan pengemis. Kalau mau beli, kalau nggak mau beli, saya juga nggak mau terima uangnya. Pernah satu kali lagi waktu saya ke Flores, kita kan perjalanannya cukup panjang. Sehingga akhirnya mau nggak mau perlu pergi ke toilet. Nah, karena tidak ada tempat umum, maka mampirlah kita di salah satu rumah warga. Minta izin, mohon izin kita mau pergi ke toilet karena sudah cukup sore dan belum tahu lagi kita akan berhenti di mana. Nah, dan sekedar rasa terima kasih, ya beberapa orang yang turun itu mau memberi uang. Tapi ya kalau memberi uang ke orang tuanya, ya juga nggak pantas ya mau kasih uang berapa gitu ya. Jadi di situ dia ada anak-anaknya. Nah, kita kasih uang ke anak-anak itu ya istilahnya untuk uang jajan. Tapi ternyata mereka nggak mau. Mereka tolak. Mereka bilang, enggak mau dia. Dia nggak mau terima uang-uang seperti itu. Mereka bukan pengemis katanya gitu ya. Nah ini buat kita menjadi sesuatu yang perlu diolah lebih lanjut. Apakah kita melakukan kesalahan? Atau memang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bersifat seperti pengemis seperti yang Yesus minta di sini. Dan Yesus ingatkan kita, jangan tolak kalau dikasih rahmat banyak. Karena kalau engkau tolak, seolah-olah engkau telah menutup hati yang menghalangi aliran rahmat dari Tuhan. Bacaan ini saya ingat lagi cerita yang kemarin-kemarin yang tadi barusan saya ceritakan ya. Kalau anak itu menerima uang yang saya beri, dan ternyata makanan yang dia jual itu dia masih bisa jual ke orang lain, kan dia dapat lebih banyak. Begitu pula dengan yang waktu itu dalam perjalanan ke Flores. Saya nggak bilang mereka sombong, tapi mungkin ada persepsi yang salah atau ada sudut pandang yang salah. Nggak boleh minta-minta. Kalau minta-minta itu pengemis dan saya bukan pengemis. Jadi di satu pihak dia kekurangan, tapi dibantu bukannya berterima kasih, bukannya bergembira, tapi justru malah tersinggung, malah merasa terhina. Nah, di sini dikatakan kalau kita menolak rahmat, kita mungkin minta sama Tuhan, Tuhan saya minta rahmat kesabaran. Tuhan gak cuma kasih satu rahmat, kasih rahmat pengampunan, kasih rahmat kesetiaan, kasih rahmat kesabaran, kasih rahmat murah hati, kasih rahmat kepekaan, kepedulian. Jangan ditolak, terima aja. Karena kalau kita menolak, maka kita sebetulnya kita sendiri yang menutup rahmat-rahmat yang Tuhan beri. Nah, kita coba evaluasi lagi. Ada nggak sih di antara kita yang pantas menerima rahmat Tuhan?
dengan segala kelalaian kita, kedosaan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakpantasan kita, sebetulnya nggak ada satu orang juga yang layak menerima rahmat dari Tuhan. Tapi kalau Allah memberi, Dia pasti memberi dengan dasar mengasihi, bukan menghina, bukan dengan tujuan lain. Allah itu kasih, maka apa yang Dia beri pasti dasarnya karena Dia mengasihi. Padahal memang manusia nggak pantas untuk menerimanya karena dengan segala macam kelalaian dan kedosaan kita. Justru, nah di sini ya perlu kita renungkan bersama, setiap menolak rahmat adalah suatu kesombongan. Dan kesombongan itu merintangi karya Tuhan. Tuhan mau berkarya dengan memberikan banyak rahmat pada kita. Tapi kalau kita tolak rahmat-rahmat tersebut, padahal Tuhan tahu bahwa kita butuh rahmat itu. Dengan kita menolak rahmat itu sebetulnya ada unsur kesombongan. Contoh, Tuhan memberikan rahmat pengampunan pada kita. Kalau bukan rahmat pengampunan dari Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengampuni orang. Yang diingat adalah dia jahat, dia menyusahkan saya, dia menipu saya, dia merugikan saya, dia merusak nama baik saya di posisi dirugikan. Tapi karena dapat rahmat Tuhan, yaitu diberi rahmat untuk bisa mengampuni, maka saya bisa pakai rahmat yang Tuhan beri itu, rahmat mengampuni, untuk mengampuni orang yang bersalah pada saya. Dan kalau saya bilang, enggak Tuhan, saya nggak mau terima rahmat pengampunan darimu karena saya nggak mau mengampuni dia. Artinya kita sudah menutup rahmat-rahmat yang Tuhan berikan. Kita menutup karya Tuhan melalui diri kita. Dengan kita mengampuni orang, sebetulnya karya Tuhan bekerja dalam diri kita dan nyata terhadap orang tersebut bahwa, oh sekarang Ibu Esther sudah memaafkan saya, sudah mengampuni saya. Apakah karena kehebatan saya? Bukan. Karena Allah memberikan rahmat pengampunan kepada saya yang saya memampukan diri, saya mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Itu adalah hal-hal yang sifatnya ilahi yang berasal dari Tuhan, bukan yang sifatnya jasmani. Katakan lebih lanjut oleh Tuhan ya. Aku tahu engkau tidak pantas, tapi bersukacitalah selalu dan ambillah dari hatiku sebanyak yang dapat engkau bawa. Malah Yesus menawarkan, ambil aja rahmat apa aja yang mau kamu ambil. Ambil sebanyak mungkin, sebanyak yang dapat engkau bawa. Kita memilih rahmat atau mendapatkan rahmat dari Tuhan, pasti rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Karena kemudian engkau akan lebih menyenangkan hatiku. Nah tadi contoh mengampuni. Kalau saya menerima rahmat pengampunan dari Tuhan, saya diberi rahmat untuk mampu mengampuni, dan saya terima rahmat tersebut untuk saya berikan kepada orang-orang yang menyusahkan saya. Berarti karya Tuhan di situ terjadi dan pasti Tuhan akan lebih senang. Karena ada pengampunan, ada pemulihan, ada rekonsiliasi relasi antara saya dan orang itu. Ambil sebanyak mungkin rahmat. Maka akan makin menyenangkan hati Yesus. Itu yang Yesus katakan pada Suster Faustina. Yesus senang kalau kita mau menerima apa saja yang Tuhan berikan kepadaku. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan aku akan menyampaikan kepadamu satu hal lagi. Ambillah rahmat-rahmat ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain. Nah, rahmat pengampunan, rahmat mengampuni yang saya ambil, gunanya untuk saya sendiri. Karena dengan saya bisa mengampuni orang, saya merasa lega, saya merasa tidak dendam lagi, saya tidak marah lagi, saya tidak kesel lagi, bahkan saya berdoa buat dia, saya berbahagia ya, karena relasi yang tadinya terputus mungkin menyambung kembali. Tapi di sini Yesus bilang, jangan cuma rahmat buat saya aja, tapi juga ambil rahmat-rahmat yang juga berguna untuk orang lain.
Jadi fokusnya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Yesus kembali lagi, ambillah rahmat yang dibutuhkan. Mungkin kita bukan sebagai konselor ya. Tapi kalau Tuhan memberikan rahmat tersebut, kita ambil rahmat tersebut, Tuhan akan memakai kita untuk bisa menjadi advisor, bisa menjadi konselor untuk mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah. Engkau, Suster Faustina, jadi pengolah rahmat Tuhan dan menyalurkannya. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima rahmat, tapi selain menerima, tapi juga sekaligus menyalurkannya. Jadi mata air yang airnya bisa disalurkan ke banyak tempat dan ke banyak orang. Dengan kita banyak menimba rahmat dari Tuhan, otomatis kita jadi punya kemampuan untuk menyalurkan rahmat-rahmat tersebut kepada sebanyak orang dan juga kemana saja. Doronglah jiwa-jiwa yang berhubungan denganmu untuk mengandalkan kerahimanku yang tak terbatas. Itu yang diminta oleh Yesus. Kita bayangkan ya, kita ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada teman-teman, ada lingkungan, ada teman sekerja di kantor, ada teman se-RT RW, ada teman sekomunitas. Yesus katakan, doronglah jiwa-jiwa yang berhubungan denganmu. Jadi yang ada kaitan dengan kita semua untuk mengandalkan kerahiman Tuhan. Artinya kita punya tugas mewartakan, menginformasikan, untuk bersaksi, mengalami kerahiman Tuhan, dan biar orang lain juga bisa merasakan kerahiman Tuhan. Oh, betapa aku mencintai jiwa-jiwa yang mengandalkan aku sepenuhnya. Yesus mencintai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang percaya penuh, yang trust pada Tuhan. Aku melakukan segala sesuatu bagi mereka. Itu yang Yesus janjikan. Kalau kita percaya 100% pada Tuhan, maka Yesus katakan, aku melakukan segala sesuatu untuk mereka. 300. Aku ingin supaya hari Minggu pertama sesudah Paskah jadi pesta kerahiman ilahi. Sebentar lagi kita akan merayakan pesta kerahiman ilahi. Sekarang kita sudah masuk ke novena kerahiman ya, yang kita mulai pada tanggal 2 April. Nanti tanggal 11 April itu pesta kerahiman ilahi. Nah, Yesus katakan, aku ingin ada pesta kerahiman ilahi. Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu baik. Paskah, Yesus bangkit. Pesta kerahiman ilahi, Yesus memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita, yaitu indulgensi penuh. Pesta kerahiman ilahi, saya juga sering sebutkan, ini pestanya Tuhan. Tuhan yang adakan, Tuhan yang ngundang kita untuk datang kepadanya. Dia yang mengundang siapa saja yang mau hadir dalam pestanya. Untuk hadir, untuk ikut bersukacita, sebab Tuhan mau memberikan sesuatu bukan makanan, tapi yang diberikan adalah dirinya sendiri. Yesus memberikan dirinya sendiri. Sebagai rahmat kerahiman, dia menderita, dia disalib, dia wafat untuk kita semua supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Paskah memberikan kebangkitannya. Sedangkan pesta kerahiman, kita diberi kado kerahiman, yaitu dibebaskan dari segala dosa dan hukuman yang kita tahu indulgensi penuh. Untuk menerima indulgensi penuh memang ada syaratnya. Kita sebelumnya menerima sakramen tobat, kita menerima komuni pada pesta kerahiman ilahi, kita juga berdoa wujud Bapa Paus, dan satu lagi jangan lupa kita melakukan perbuatan belas kasih. Mintalah kepada abdiku yang setia, supaya pada hari ini memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Jadi minta kepada pastor yang akan memimpin perayaan Ekaristi untuk mewartakan kerahiman Tuhan ke seluruh dunia. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Itu yang tadi saya sebut indulgensi penuh. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Itu jelas Yesus katakan. Betapa hatiku terluka
Karena adanya jiwa yang nggak mau percaya. Nggak percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Kalau nggak percaya, maka kita jadi ragu-ragu kan? Nah, setiap rahmat bukan diterima, kalau Tuhan kasih rahmat bukan diterima karena kita ragu-ragu ya, kita nggak percaya sama Tuhan, jadi rahmat apapun yang Tuhan beri, kita ragu-ragu. Ini rahmat atau ini ujian, ini rahmat atau ini jebakan karena ketidakpercayaan dari kita. Jadi yang dilakukan bukan terima rahmat tapi cari tahu. Ini rahmat atau ini ujian. Inilah yang menyebabkan banyak jiwa kehilangan banyak rahmat. Jiwa seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil. Tapi tidak percaya bahwa aku adalah Sang Kerahiman. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Taati firman-firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya akan kebaikan Tuhan. Karena Yesus katakan juga roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tapi tidak percaya akan kebaikanku. Nah, kita boleh mengevaluasi. Roh jahat pun memuji keadilanku, tapi nggak percaya pada kerahimanku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk seperti yang roh-roh jahat lakukan? Ini menjadi evaluasi kita semua. Karena Yesus katakan bahwa aku bersuka cita karena dijuluki Sang Kerahiman. Itu menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.